Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sobar Darmaja selaku dosen pada mata kuliah Psikologi Kesehatan. Di sini saya akan memberikan pengulangan materi psikologi kesehatan, yaitu tentang emosi manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Amelia Kurniawati dengan NPM 09200000155. Jurusan Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Adapun tujuan dari pembelajaran psikologi kesehatan tentang emosi manusia itu adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Apa saja sih pembahasan dari emosi manusia? Itu ada 1. Definisi emosi, 2. Fungsi emosi, 3. Teori-teori tentang emosi, 4. Perkembangan emosi, 5. Gangguan emosional, dan yang keenam macam-macam emosional. Di sini ada definisi emosi. Menurut William James dalam Wedge 1995, kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Menurut Crow dan Crow 1962, suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment, penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Menurut Jalaluddin Rahmat 1994, memberikan bumbu bagi kehidupan tanpa emosi, hidup ini kering dan geram. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup, tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, situasi sekitar kita. Di sini juga ada 6 emosi dasar manusia. Yang pertama itu ada desire, keinginan. Yang kedua itu ada hate, benci. Yang ketiga ada wonder, kagum. Yang keempat ada sorrow, kesedihan. Yang kelima ada love, cinta. Yang keenam ada joy, kegembiraan. Adapun 4 fungsi emosi. Yang pertama ada energizer, pembangkit energi, yang artinya jika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya tergerak untuk melakukan apa yang dirasakan. Dalam hal ini emosi membangkitkan dan memobilisasi energi manusia. Yang kedua ada messenger, pembawa informasi, artinya ketika emosi dirasakan seseorang secara tidak langsung, mereka menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya atau stimuli apa yang mereka dapat dari lingkungan. Yang ketiga ada pembawa pesan, yang artinya dalam berkomunikasi pasti seseorang memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Seperti ketika seseorang sedang bercerita dengan sahabatnya. Dalam cerita itu terdapat cerita sedih yang membuat mereka menangis. Bahkan sahabatnya, pendengar atau komunikan juga turut menangis. Yang keempat ada information resource, sumber informasi, yang artinya untuk memperkuat pesan atau informasi yang disampaikan. Adapun teori-teori tentang emosi. Teori emosi 2 faktor, Schechter Singer, reaksi fisiologik dapat saja sama, jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, dan adrenalin meningkat. Bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang terjadi akan menyenangkan. Tapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut, membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakannya. Teori emosi James Lange. Emosi terjadi setelah terjadinya reaksi psikologi. Jadi kita takut karena kita lari setelah melihat ular. Jadi emosi adalah hasil
persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Contoh takut pada harimau. Respon dipersepsikan. Timbul rasa takut. Rasa takut dipelajari. Contoh orang tertawa bukan karena senang, tapi senang karena tertawa. Menurut teori emergency canon, emosi sebagai pengalaman subjektif psikologik timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologik. Jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Jadi reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat. Adapun perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa, berkembang ke tingkat yang paling rumit. Contoh anak kecil marah berbeda dengan orang dewasa. Respon emosional melalui 4 jalur, yaitu ada stimulus, perasaan, respon-respon internal, dan pola-pola tingkah laku. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seseorang bayi untuk bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Jadi ilustrasi seorang bayi sampai dewasa. Baru lahir itu menangis, dan setelah 3 bulan rasa senang dan gembira, 5 bulan marah dan benci, 7 bulan perasaan takut semakin besar. Kemudian untuk belajar, perkembangan emosinya semakin rumit, ditentukan oleh proses belajar dan kematangan pada saat dewasa. Adapun gangguan emosional, teori lingkungan menurut Russell 1993, penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Contoh anak menangis karena diolok-olok. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis. Pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik. Kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis. Tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya ditiadakan terlebih dahulu. Adapun teori afektif, perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya. Perasaan takut, benci, senang yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadar dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar, tampil ke permukaan. Masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkapkan ke dalam kesadaran, dan individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya, tanpa disadari. Yang bikin tegang bermasalah itu adalah pikiran kita sendiri. Perbaikan emosi meliputi 3 langkah. Yang pertama, memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan yang salah. Yang kedua, menunjukkan lewat nalar. Dinasehati dengan sikap yang bekerja sama. Ada juga macam-macam emosi. Yang satu itu takut. Jadi mempunyai nilai positif dan negatif. Terbentuk dari sejak kecil, bahkan orang dewasa mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan-ketakutan yang mereka alami sejak anak-anak. Cara mengatasi rasa takutnya yaitu ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan ada kewajiban sosial yang perlu ditaati, tumbuhkan kepercayaan dan keberanian. Yang kedua itu ada marah. Pada anak kecil menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Teori cinta dari Steinberg itu ada 3 komponen cinta. Yang pertama itu ada intimasi, yaitu elemen emosi, saling terbuka, hubungan yang
hangat percaya. Yang kedua itu ada passion, elemen motivasi, yaitu didasari dorongan dari dalam, mengubah rangsang fisiologis ke keinginan seksual. Yang ketiga itu ada komitmen, elemen kognitif, yaitu keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang cenderung untuk memiliki partner yang seperti diri mereka.